Selamat pagi. Salam semangat. Salam SFD. Semangat. Fraternitas. Dina. Nah, minggu lalu kita sudah ujian. Nah, hari ini kita lanjut lagi materi kita. Minggu yang keberapa? Minggu yang kelima. Adapun materi kita itu mengenai perkembangan politik pada masa Orde Baru. Adapun tujuan materi pembelajaran kita di hari ini, siswa diharapkan mampu memahami pergolakan ekonomi dan politik pada masa Orde Baru, agar siswa mampu bersyukur dan berterima kasih atas usaha yang dilakukan oleh pemerintah pada masa Orde Baru, dan dapat menerapkan pola kerja dengan rapi dan teratur, serta kerjasama dengan lingkungan sekitar. Orde Baru adalah sistem pemerintahan yang hendak menerapkan tatanan kehidupan bernegara berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang 1945. Nah, orde ini lahir setelah terjadinya tragedi nasional pada tahun 1965. Jadi, mengapa Orde Baru dapat bertahan selama 32 tahun? Karena Orde Baru itu menciptakan dan memelihara stabilisasi sosial politik dengan mewujudkan pembangunan nasional yang dirancang secara bertahap dan berkesinambungan dalam rencana pembangunan 5 tahun ataupun sering disebut sebagai Repelita. Nah, pasca penumpasan G30 SPK itu membuat situasi politik nggak stabil. Kepercayaan masyarakat terhadap presiden itu semakin menurun karena di tanggal 25 Oktober 1965 itu pernah mahasiswa di Jakarta membentuk suatu organisasi federasi yang dinamakan sebagai KAMI dengan anggota seperti ada HMI, PMKRI, PMII, dan GMNI. Nah, pemimpin KAMI ini membentuk presidium dengan ketua umum yang bernama Zamri yang berasal dari PMII. Nah, ada beberapa proses sehingga terjadi yang namanya Orde Baru. Yang pertama itu dikatakan ada peristiwa aksi Tritura. Nah, Tritura ini disebut sebagai 3 tuntutan rakyat. Nah, bagaimana sih ceritanya kenapa bisa terjadi tuntutan-tuntutan kepada pemerintah? Nah, ini awalnya seperti ini. Pada saat Jenderal Soekarno itu naik ke kursi presiden, itu nggak terlepas yang namanya dari peristiwa gerakan 30 September 1965 ataupun sering dikatakan yang nggak asing itu disebut sebagai G30S-PKI. Ini merupakan peristiwa yang menjadi titik awal berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno dan hilangnya kekuatan politik PKI dari pencaturan politik Indonesia. Nah, peristiwa tersebut menimbulkan kemarahan rakyat. Kenapa? Karena pada saat itu keadaan politik dan juga keamanan negara menjadi kacau. Bahkan keadaan perekonomian Indonesia itu semakin memburuk karena terjadi yang namanya inflasi sampai dengan 600%, sedangkan upaya pemerintah untuk melakukan devaluasi rupiah dan kenaikan itu menyebabkan timbulnya keresahan bagi masyarakat Indonesia. Nah, ada beberapa aksi-aksi tuntutan penyelesaian yang seadil-adilnya terhadap pelaku G30S-PKI ini semakin meningkat. Gerakan tersebut ada yang mempelopori. Nah, pelopor itu yang mempelopori itu seperti aksi pemuda-pemuda, mahasiswa dan juga pelajar yang disebut sebagai KAPPI. Ada juga yang dinamakan sebagai KAMI, ada juga sebagai KAPI. Kemudian muncul juga yang mendukung aksi pemuda ini tadi, ada muncul yang namanya kelompok buruh yang dinamakan sebagai KABI ya. Nah, ada juga kelompok sarjana yang dinamakan sebagai KASI. Ada juga kelompok wanita yang dinamakan sebagai KAWI. Bahkan ada yang berasal dari guru yang dinamakan sebagai organisasi KABI, dan masih banyak organisasi-organisasi yang lainnya yang
bergabung di aksi tersebut. Nah, kesatuan-kesatuan aksi tersebut dengan gigih menuntut penyelesaian politis yang terlibat G30S Seri PKI, dan kemudian pada tanggal 26 Oktober 1965 itu membulatkan barisan mereka dalam satu front yang dinamakan sebagai Front Pancasila. Nah, setelah lahir yang namanya Barisan Front Pancasila, itu gelombang demonstrasi yang menuntut pembubaran PKI makin bertambah meluas. Karena situasi itu menjurus ke arah konflik politik yang semakin bertambah panas oleh keadaan ekonomi yang semakin memburuk. Nah, perasaan gak puas terhadap keadaan yang terjadi pada saat itu mendorong para pemuda dan mahasiswa mencetuskan Tritura ataupun 3 tuntutan rakyat yang lebih dikenal sebagai Tritura tadi ya. Nah, pada tanggal 12 Januari 1966 itu dipelopori oleh kami dan KAPPI, Kesatuan Aksi yang bergabung dalam Front Pancasila, dan menandatangani DPR GR. Itu mereka mengajukan 3 buah tuntutan rakyat, yaitu yang pertama itu pembubaran PKI. Nah, yang kedua, yang pertama tadi ada pembubaran PKI, yang kedua ada pembersihan kabinet dari unsur-unsur G30S garis miring PKI, dan yang ketiga itu penurunan harga ataupun perbaikan ekonomi. Nah, tuntutan rakyat itu banyak agar Presiden Soekarno ini membubarkan PKI ini nggak dipenuhi sama Presiden. Nah, rakyat tadi menuntut agar PKI itu dibubarkan tapi nggak dipenuhi sama Presiden. Jadi untuk menenangkan rakyat ini akhirnya Presiden Soekarno mengadakan perubahan kabinet Dwikora menjadi kabinet 1000 menteri yang ternyata itu juga belum memuaskan hati rakyat karena di dalamnya masih bercokol-cokol tokoh-tokoh yang terlibat dalam gerakan peristiwa G30S PKI. Pada saat pelantikan kabinet 100 menteri, ya tadi 100 menteri ya, bukan 1000 menteri. Tadi Bu salah menyebutkan. Nah, pada saat pelantikan kabinet 100 menteri yang terjadi pada tanggal 24 Februari 1966, itu para mahasiswa, pelajar, dan juga pemuda memenuhi jalan-jalan dan mereka menuju Istana Merdeka. Nah, sebenarnya aksi itu dihadang oleh pasukan Cakrabirawa sehingga menyebabkan yang namanya bentrok antara pasukan Cakrabirawa dengan para demonstran. Siapa tadi yang demon? Yang demon itu tadi adalah mahasiswa, pelajar, dan juga pemuda. Nah, dengan bentroknya itu menyebabkan gugurnya salah satu mahasiswa yang berasal dari Universitas Indonesia yang bernama Arif Rahman Hakim. Nah, sebagai akibat dari aksi itu, keesokan harinya pada tanggal 25 Februari akhirnya di tahun 1966, berdasarkan keputusan Panglima Komando Ganyang Malaysia ataupun Kogam, Presiden Soekarno sendiri akhirnya membubarkan organisasi kami. Nah, insiden berdarah yang terjadi itu ternyata menyebabkan semakin parahnya krisis kepemimpinan nasional. Karena keputusan membubarkan kami ini dibalas oleh mahasiswa Bandung dengan mengeluarkan ikrar keadilan dan juga kebenaran yang memprotes pembubaran kami dan mengajak rakyat untuk meneruskan perjuangan. Jadi perjuangan kami ini kemudian dilanjutkan dengan munculnya namanya Masa Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia ataupun sering dikatakan sebagai KAPI. Nah, protes terhadap pembubaran kami ini juga dilakukan oleh Front Pancasila dan mereka meminta kepada pemerintah agar meninjau kembali kenapa kami itu dibubarkan. Nah, jadi dalam suasana itu di tanggal 8 Maret 1966, para pelajar dan juga mahasiswa
kembali melakukan yang namanya demonstrasi dengan cara menyerbu dan mengobrak-abrik gedung Departemen Luar Negeri. Selain mengobrak-abrik gedung itu, mereka juga membakar kantor berita Republik Rakyat Cina. Jadi aksi demonstrasi itu tadi, itu menimbulkan Presiden Soekarno itu menjadi marah. Nah, akhirnya hari itu juga Presiden langsung mengeluarkan perintah harian supaya seluruh komponen bangsa harus waspada terhadap usaha apa? Usaha yang mau membelokkan yang namanya jalan revolusi, dan juga supaya harus siap sedia untuk menghancurkan setiap usaha yang langsung maupun tidak langsung yang tujuannya merongrong yang namanya kepemimpinan dan kewibawaan kebijakan presiden. Nah, itu dia. Nah, yang kedua itu proses apa namanya? Proses Orde Baru. Itu tadi yang pertama itu tadi ada Tritura, yang kedua adalah Super Semar. Nah, Super Semar itu adalah surat perintah 11 Maret. Bagaimana kejadiannya? Kejadian itu sebenarnya tadi berawal dari tuntutan rakyat tadi. Nah, untuk mengatasi krisis politik yang terjadi sebelumnya yang memuncak itu tanggal 11 Maret 1966, Soekarno mengadakan sidang kabinet. Sehingga sidang ini ternyata diboikot oleh para demonstran yang tetap menuntut Presiden Soekarno agar membubarkan PKI dengan melakukan pengampesan ban-ban mobil di jalan-jalan yang menuju ke istana. Nah, belum lama sebenarnya presiden ini berpidato dalam sidang dan ia diberitahukan oleh Brigjen yang bernama Sabur Komdan Cakra Birawa bahwa di luar istana terdapat pasukan tanpa tanda pengenal dengan seragamnya. Nah, meskipun ada jaminan dari Pangdam yang hadir waktu itu bahwa keadaan itu mungkin aman Presiden, tetapi Presiden Soekarno itu tetap khawatir dan segera yang namanya meninggalkan sidang. Jadi tindakan itu diikuti juga oleh yang namanya Waperdam yang bernama Dr. Subandrio dan Waperdam yang ketiga yang bernama Khairul Saleh yang bersama-sama dengan Presiden segera menuju Bogor dengan menggunakan helikopter. Sidang itu kemudian ditutup oleh Waperdam yang kedua yang bernama Dr. J. Leimena yang kemudian menyusul ke Bogor dengan menggunakan mobil. Nah, sementara itu 3 orang perwira tinggi TNI Angkatan Darat yaitu Maijen Basuki Rahmat Brigjen beserta dengan juga Brigjen M. Yusuf dan juga Brigjen Amir Mahmud yang juga mengikuti sidang paripurna kabinet itu tadi, mereka sepakat untuk menyusul Presiden untuk mengikuti Presiden Soekarno yang sedang menuju ke Bogor. Sebelum berangkat, ketiga prawira tinggi itu meminta izin dong kepada atasannya yang bernama Letnan Jenderal Ibu ulang ya. Nah, sebelum mereka berangkat, ketiga prawira tinggi itu meminta izin kepada atasannya yakni Menteri ataupun Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto yang juga merangkap selaku Panglima Kopkamtib. Nah, pada waktu itu Letnan Jenderal Soeharto sedang sakit sehingga harus beristirahat di rumah. Nah, niat ketiga prawira itu pun akhirnya disetujui dan mereka langsung berangkat menuju daerah Bogor. Nah, pada saat itu Maijen Basuki Rahmat menanyakan apakah ada ya pesan khusus dari Legend Soeharto untuk Presiden Soekarno. Jadi pada saat itu Legend Soeharto menjawab
sampaikan saja bahwa saya tetap pada kesanggupan saya. Nah, beliau akan mengerti. Nah, seperti itulah yang disampaikan oleh Soeharto. Nah, jadi apa sih sebenarnya latar belakang? Nah, apa sih sebenarnya latar belakang dari ucapan itu tadi? Itu adalah bahwa sejak pertemuan mereka di Bogor pada tanggal 2 Oktober 1965, setelah meletusnya pemberontakan G30 SPKI antara Presiden Soekarno dengan Legend Soeharto, terjadi perbedaan pendapat mengenai kunci bagi usaha meredakan pergolakan politik pada saat itu. Jadi menurut Legend Soeharto, pergolakan rakyat tidak akan reda sebelum rasa keadilan rakyat itu dipenuhi dan rasa ketakutan rakyat itu dihilangkan dengan jalan satu-satunya, yaitu membubarkan PKI. Nah, jadi dengan melakukan itu pasti tidak akan lagi yang namanya pemberontakan. Tetapi sebaliknya Presiden Soekarno menyatakan bahwa ia tidak mungkin membubarkan PKI karena hal itu bertentangan dengan doktrin Nasakom yang telah dicanangkan ke seluruh dunia. Jadi dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya perbedaan paham itu sering muncul. Jadi pada suatu ketika itu Soeharto menyediakan diri untuk membubarkan PKI agar asalkan dapat mendapatkan kebebasan bertindak dari presiden. Nah, pesan Soeharto itu disampaikan kepada ketiga orang prawira tinggi yang akan berangkat ke Bogor. Itu sebenarnya alasan dari Soeharto. Alasan dari beliau menyampaikan bahwa dia akan tetap pada kesanggupannya. Itu tadi yang dikatakannya. Sesampainya di Bogor, maka tibalah mereka langsung menuju Istana Bogor. Jadi ketiga perwira tinggi itu mengadakan pembicaraan dengan presiden yang didampingi oleh Dr. Subandrio, Dr. J. Leimena, dan juga Dr. Khairul Saleh. Jadi sesuai dengan kesimpulan pembicaraan mereka, ketiga perwira tinggi itu bersama dengan Komandan Resimen Cakrabirawa, Brigjen Sabur, kemudian diperintahkan untuk membuat sebuah konsep perintah kepada Legend Soeharto untuk memulihkan keadaan dan kewibawaannya sebagai pemerintah. Jadi setelah dibahas bersama-sama, akhirnya Presiden Soekarno menandatangani sebuah surat perintah yang kemudian terkenal dengan nama Surat Perintah 11 Maret atau SP 11 Maret atau yang paling antaranya disebut sebagai Super Semar. Nah, tugasmu yang berikutnya itu adalah tuliskan apa isi dari Super Semar. Ya, apa saja isi dari surat perintah 11 Maret tersebut. Ya, tuliskan apa isi dari surat perintah 11 Maret yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno. Jadi, dengan dikeluarkannya Super Semar ini tadi, maka dianggap sebagai tonggak lahirnya Orde Baru. Nah, jadi tindakan yang pertama yang dilakukan oleh Soeharto keesokan harinya setelah menerima surat perintah tersebut adalah membubarkan dan melarang PKI beserta dengan organisasi masanya yang bernaung dan berlindung ataupun seasas dengannya di seluruh Indonesia terhitung sejak tanggal 12 Maret 1966. Pembubaran itu mendapatkan dukungan dari rakyat karena dengan demikian salah satu di antara tuntutan rakyat yang tadi telah dilaksanakan oleh presiden. Itu dia tindakannya yang pertama. Sedangkan setelah itu
Lejen Soeharto juga menyerukan kepada pelajar mahasiswa untuk kembali ke sekolah. Jadi tindakan berikutnya berdasarkan Super Semar adalah dikeluarkannya keputusan Presiden yang nomor 5 di tanggal 18 Maret 1966 tentang penahanan 15 orang menteri yang diduga terkait dengan pemberontakan G30 SPKI ataupun dianggap memperlihatkan itikat tidak baik dalam menyelesaikan masalah itu. Jadi demi lancarnya tugas pemerintah ini tadi, Lejen Soeharto ini mengangkat 5 orang menteri koordinator ataupun 5 menteri koordinator ad interim yang kemudian menjadi presidium kabinet. Jadi kelima orang tersebut adalah siapa namanya ayo? Namanya adalah Sultan Hamengkubuwono yang ke-9, ada yang namanya yang kedua adalah Adam Malik, yang ketiga adalah Ruslan, yang keempat adalah Abdul Ghani, yang kelima adalah Dr. Kiai Haji Itham Karil, dan yang kelima adalah Dr. Leimina. Nah, yang berikutnya yang ketiga adalah dualisme kepemimpinan nasional. Dualisme kepemimpinan nasional. Nah, memasuki tahun 1966 itu terlihat gejala krisis kepemimpinan nasional yang mengarah pada dualisme kepemimpinan. Di satu pihak Presiden Soekarno masih menjabat sebagai presiden, namun pamornya telah kian merosot karena Soekarno dianggap tidak aspiratif terhadap tuntutan masyarakat yang mendesak agar PKI itu bubar. Jadi hal ini ditambah lagi dengan ditolaknya pidato pertanggungjawabannya hingga 2 kali oleh MPRS. Sementara itu, Soeharto setelah mendapat surat perintah 11 Maret tadi dari Presiden Soekarno dan sehari sesudahnya itu membubarkan PKI tadi, namanya semakin populer loh. Jadi dalam pemerintahan yang masih dipimpin oleh Soekarno tadi, itu Soeharto sebagai pengemban Super Semar ini tadi diberi mandat oleh MPRS untuk membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Ampera. Meskipun Soekarno masih memimpin sebagai pemimpin kabinet, tetapi pelaksanaan pemimpin dan juga tugas harian dipegang oleh Soeharto. Jadi kondisi seperti ini berakibat pada munculnya dualisme kepemimpinan nasional, yaitu kenapa bisa terjadi dualisme kepemimpinan nasional? Karena apa yang dimaksud dengan dualisme kepemimpinan nasional itu? Ya, yang dimaksud itu seperti Soekarno sebagai pemimpin pemerintah, sedangkan Soeharto sebagai pelaksana pemimpin. Jadi ada dua yang bertindak di sana. Nah, Presiden Soekarno sudah nggak banyak lagi melakukan tindakan-tindakan pemerintahan. Sedangkan sebaliknya, Lejen Soeharto banyak menjalankan tugas-tugas harian pemerintahan. Jadi, adanya dualisme kepemimpinan nasional ini tadi akhirnya menimbulkan pertentangan politik dalam masyarakat. Pertentangan apa saja itu? Pertentangannya seperti pertentangan itu mengarah pada munculnya pendukung Soekarno dan pendukung Soeharto. Jadi, hal ini jelas membahayakan persatuan dan juga kesatuan bangsa dong pastinya, karena sebenarnya siapa presiden, siapa yang namanya pencetus Super Semar. Jadi dalam sidang MPRS itu digelar dalam sidang MPRS yang digelar sejak akhir bulan Juni sampai awal Juli di tahun 1966 ini memutuskan menjadikan Super Semar sebagai ketetapan TAP MPRS. Jadi dengan dijadikannya Super Semar sebagai TAP MPRS, secara hukum, Super Semar tidak lagi bisa dicabut sewaktu-waktu oleh Presiden Soekarno. Bahkan, secara hukum Soeharto ini mempunyai kedudukan yang sama dengan Soekarno, yaitu mandataris MPRS.
Dalam sidang MPRS itu juga majelis mulai membatasi hak prerogatif Soekarno selaku presiden. Jadi secara eksplisit dinyatakan bahwa gelar pemimpin besar revolusi tidak lagi mengandung kekuatan hukum, tidak lagi mengandung yang namanya kekuatan hukum. Jadi presiden sendiri masih diizinkan untuk membaca pidato pertanggungjawaban yang berjudul Nawaksara. Jadi pada tanggal 22 Juni 1966, Presiden Soekarno menyampaikan pidato Nawaksara dalam persidangan MPRS. Nawa berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti 9. Sedangkan aksara berarti huruf ataupun istilah. Jadi pidato itu memang berisi 9 pokok persoalan yang dianggap penting oleh Presiden Soekarno selaku mandataris MPRS. Maksudnya selaku mandataris MPR. Jadi isi pidato itu tersebut hanya sedikit menyinggung sebab-sebab meletusnya peristiwa berdarah yang terjadi pada tanggal 30 September 1965. Terlebih-lebih pengabaian peristiwa ini tadi itu mengakibatkan gugurnya sejumlah jenderal Angkatan Darat itu tidak memuaskan anggota MPRS. Jadi melalui keputusan MPRS di tahun 1965, MPRS ini memutuskan untuk meminta kepada Presiden agar melengkapi laporan pertanggungjawabannya khususnya mengenai sebab-sebab terjadinya peristiwa Gerakan 30 September beserta epilognya dan masalah kemunduran ekonomi serta akhlaknya. Jadi, pada tanggal 10 Januari 1967, itu Presiden menyampaikan surat kepada pemimpin MPRS yang berisi perlengkapan Nawaksara ataupun Pelnawaksara. Jadi dalam Pelnawaksara itu Presiden mengemukakan bahwa mandataris MPRS itu hanya mempertanggungjawabkan pelaksanaan garis-garis besar haluan negara dan bukan hal-hal yang lain. Nawaksara baginya hanya sebagai progres report. Jadi ia juga menolak untuk seorang diri mempertanggungjawabkan terjadinya peristiwa G30 SPKI ini, apalagi dengan kemerosotan ekonomi dan juga akhlak. Sementara di sisi lain, itu sebuah kabinet baru telah terbentuk dan diberi nama sebagai Kabinet Ampera ataupun Amanat Penderitaan Rakyat. Jadi, kabinet tersebut diresmikan pada 28 Juli 1966. Yang tugas pokoknya itu menciptakan stabilitas politik dan juga ekonomi. Jadi program kabinet tersebut antara lain adalah memperbaiki kehidupan rakyat terutama dalam bidang sandang dan pangan dan juga melaksanakan pemilihan umum sesuai dengan ketetapan MPR dan juga dengan ketetapan MPR dan juga sesuai dengan ketetapan MPR dan juga MPRS di tahun 1966. Jadi sehubungan dengan permasalahan yang ditimbulkan oleh perlengkapan Nawaksara ini tadi dan juga bertambah gawatnya keadaan politik di tahun pada tanggal 9 Februari 1967, DPR GRI ini akhirnya mengajukan revolusi dan memorandum kepada MPRS agar mengadakan sidang istimewa. Sementara itu, usaha-usaha untuk memenangkan keadaan itu berjalan terus dong. Jadi untuk pimpinan ABRI itu mengadakan pendekatan pribadi kepada Presiden Soekarno agar ia menyerahkan kekuasaannya kepada
pengemban ketetapan MPRS, yaitu Jenderal Soeharto sebelum sidang umum MPRS. Kenapa? Hal ini untuk mencegah perpecahan di kalangan rakyat dan untuk menyelamatkan lembaga kepresidenan dan pribadi Presiden Soekarno. Sebenarnya jikalau bisa dinilai, Presiden Soekarno ini sangat terjepit sebenarnya dengan situasi itu. Akhirnya salah seorang sahabat Soekarno yang bernama Mr. Handi menemui Presiden Soekarno dan memohon agar Presiden Soekarno ini membuka praksara untuk mengakhiri dualisme kepemimpinan negara, karena sebenarnya dualisme kepemimpinan inilah yang menjadi sumber konflik politik yang tidak kunjung berhenti. Jadi, Mr. Handi ini menyarankan agar Soekarno sebagai mandataris MPRS menyatakan nonaktif di depan sidang Badan Pekerja MPRS dan menyetujui pembubaran PKI. Kemudian, Presiden Soekarno ini menyetujui saran Mr. Handi. Jadi untuk itu disusunlah surat penugasan mengenai pimpinan pemerintahan sehari-hari kepada pemegang surat perintah 11 Maret 1966. Nah, sebenarnya pada saat pembentukan surat penugasan mengenai pimpinan pemerintahan sehari-hari kepada pemegang ataupun kepada pimpinan surat 11 Maret ini tadi mempunyai banyak cerita. Jadi dibuatkan susunannya tidak disetujui. Jadi prosesnya itu mulai dari tanggal 17 Februari sampai dengan 12 Maret 1967. Itu panjang. Tetapi sebenarnya singkat cerita pada tanggal 12 Maret 1967 itu Jenderal Soeharto dilantik menjadi pejabat Presiden Republik Indonesia oleh Ketua MPRS Jenderal Abdul Haris Nasution. Setelah setahun menjabat menjadi presiden, Soeharto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Maret 1968 dalam sidang umum yang kelima. Jadi, Jenderal Soeharto dikukuhkan sebagai Presiden Republik Indonesia hingga terpilihlah presiden sehingga terpilih presiden oleh MPR hasil pemilu. Jadi pengukuhan tersebut menandai berakhirnya lah yang namanya dualisme kepemimpinan nasional dan dimulailah yang namanya pemerintahan Orde Baru. Nah, itu dia berakhirlah yang namanya dualisme kepemimpinan. Nah, untuk pertanyaan yang berikutnya, jelaskan hikmah apa yang dapat diambil dari adanya dualisme kepemimpinan dalam politik Indonesia pasca peristiwa G30 SPKI. Jadi itu dikaitkan kaitkan pendapatmu dengan sebab-sebab kemunculan dan penyelesaian yang akhirnya terjadi. Ibu ulangi ya. Jelaskan hikmah apa yang dapat diambil dari adanya dualisme kepemimpinan dalam politik Indonesia pasca peristiwa G30 SPKI. Itu harus kamu kaitkan pendapatmu itu tadi dengan sebab-sebab kemunculan dan penyelesaian yang akhirnya terjadi. Nah, sampai di situ dulu materi kita di hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya Nako. Ingat, tugas kita ada beberapa tadi, tapi walaupun tugas ada, harus kamu lengkapi juga catatanmu agar tidak terjadi peristiwa-peristiwa seperti yang sebelumnya. Karena kalau nggak ibu suruh, nggak kamu catatkan, jadi tiba waktunya ibu bilang kumpul, kamu kewalahan mengerjakannya. Jadi setiap minggu setiap pertemuan harus kamu buatkan, harus kamu lengkapi yang namanya catatanmu.
Itu dia materi mengenai keadaan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Walaupun kamu tidak hidup di masa itu, setidaknya kamu mengetahui apa hal-hal penting yang pernah terjadi pada masa Orde Baru. Jadi, menjadi hal menarik bukan mempelajari sejarah, karena setiap peristiwa sejarah saling berkaitan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Tetap semangat, tetap jaga jarak, salam SFD. Semangat fraternitas.